Hai YouTuber, jangan lupa like, follow, dan share YouTube Tirasa Channel. Kajian ilmu makrifat tasawuf mengenal diri. Selamat datang di Tirasa Channel. Terima kasih sudah berkunjung. Mengenal diri, mengenal Allah, makrifatullah dan fana. Bismillahirrahmanirrahim. Marifatullah, artinya mengenal Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum kita mengenal Tuhan, kenalilah diri. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man arafa nafsahu fakat arafah robbahu, artinya, barang siapa mengenal akan dirinya, nescaya mengenal akan Tuhannya. Perjalanan itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, perjalanan itu dimulakan dari dalam terus ke dalam, akhirnya berserta alam dengan keindahannya dan dengan keganjilannya, hanyalah sebagai saksi pencari diri. Jadi sebelum kita mengenal Tuhan, maka kenalilah diri, sebelum kita mengenal diri lebih dahulu, kenalilah Adam, dan sebelum kenal kepada Adam kenalilah Muhammad lebih dahulu. Demikianlah orang yang hendak mengenal diri dan mengenal akan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Baiklah kita mulakan dengan ayat yang berbunyi, Innalaha, kholaqo qoblil, asyain nuri nabiuka. Bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan dahulu daripada segala asya itu ialah nur nabimu. Diriwayatkan oleh Zabir, beliau pernah juga bertanya kepada Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dijawab oleh Nabi. Awwaluma kholaqallahu ta'ala nuri nabiika, ya Zabir. Mula-mula dijadikan Allah Ta'ala daripada segala asya itu ialah nur nabimu ya Zabir. Maka nyatalah ruh Nabi itu dijadikan dahulu daripada segala asya itu, dan lagi dijadikan ia dari dasatnya jua. Tetapi sebelum Tuhan menjadikan Nur Muhammad, Tuhan telah mengatakan dalam kitabnya Al-Quranul Karim yang berbunyi, artinya, pertama kujadikan ilmu sebelum kujadikan Nur Muhammad. Maka nyatalah kepada kita bahwa, Nur Muhammad. Maka nyatalah kepada kita bahwa Nur Muhammad itu jadi daripada ilmunya dan daripada kudrat dan iradatnya jua, seperti kata Syekh Abdul Wahab Syahrani. Innalaha kholaqor ruhun Nabi Muhammadin min satihi, waknolakor ruhul alimu minuri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan roh Nabi itu daripada zatnya jua, dan daripada ilmunya jua, serta kudrat dan iradatnya. Dan menjadikan roh sekalian alam ini daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nyatalah kepada kita bahwa roh sekalian alam ini daripada Nur Muhammad jua. Dan segala batang tubuh kita ini nyata daripada Adam, tetapi Nabi Adam itu dijadikan daripada tanah, seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kholaqol insana min tin, artinya, aku jadikan insan Adam itu daripada tanah dan tanah itu jadi daripada air, dan air itu jadi daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jua. Maka nyatalah kepada kita bahwa roh kita dan batang tubuh kita ini jadi daripada Nur Muhammad, maka wajarlah kita ini bernama Muhammad. Dan nyatalah bahwa kalau roh kita dan batang tubuh kita ini daripada Nur Muhammad, maka kita ini tiada lain dan tiada bukan, pada hakikat Nur Muhammad jua. Dan kalau telah jelas dalam hati marifatkan hakikat Nur Muhammad itu, maka hendaklah engkau mesrakan Nur Muhammad itu kepada roh dan kepada batang tubuhmu dan kepada seluruh kainat. Kalau sudah benar-benar mesra, insya Allah engkau akan melihat keelokan zat yang wajibal wujud. Sekarang baiklah kita teruskan kepada membicarakan tentang mengenal diri, yaitu sekalian nanti bab yang akan datang kita perdalam lagi menurut yang semestinya. Dan Syekh Abdul Rauf berkata, yang sebenar-benar diri itu ialah nyawa. Yang sebenar-benarnya nyawa itu ialah Nur Muhammad. Dan yang sebenar-benarnya Nur Muhammad itu ialah sifat. Yang sebenar-benarnya sifat itu ialah zat. Tetapi di sini bukan zat hayun, tapi zat hayat. Dan lagi kata Arif Billah. Bermula yang sebenar-benarnya diri itu ialah roh, tatkala ia nasab sekalian tubuh sama dengan nyawa namanya. Tatkala keluar masuk sama dengan nafas namanya. Tatkala ia berkehendak sama dengan hati namanya. Tatkala ia ingin akan sesuatu sama dengan nafsu namanya. Tatkala ia memilih akan sesuatu sama dengan ikhtiar namanya. Tatkala ia dapat memperbuat akan sesuatu sama dengan akal namanya. Dan tatkala ia yakin akan sesuatu sama dengan iman namanya. Jadi pokok akal itu adalah ilmu. Inilah yang disebut yang sebenar-benar diri. Tetapi janganlah terhenti kepada roh itu saja, teruskanlah kepada yang hak, kepada Allah Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Ana minurilah, wal alimu minur, artinya, daripada cahaya Allah, dan sekalian ilmu daripada cahayaku. Tetapi nur di sini bukanlah menurut fahaman umum yang berlaku, ia bukan zat, bukan benda dan bukan material, tetapi di atas segala-galanya. Insya Allah kita akan bertemu juga dengan nur cemerlang itu.
Sekarang kita teruskan kepada firman Allah. Kholaqtuka liyajli wa kholaqtul asni liyajlika, artinya, aku jadikan engkau keranaku ya Muhammad dan aku jadikan sekalian alam itu keranamu ya Muhammad. Jadi dengan adanya ini tadi, maka nyatalah kepada kita bahwa Nur Muhammad itu jadi daripada Nur Allah jua, atau yang lazim disebut Nur Zat atau Nur Ilahi Robi. Maka kalau demikian adanya, wajarlah kita ini dengan Zat Allah Ta'ala, sebab Zat itulah bermula segala wujud. Tidak ada yang wujud, hanyalah Allah dan perbuatan Allah. Maka ada lagi sebuah hadis qudsi berbunyi, Al-insanu sirri wa ana sirkrohu, artinya, insan itu rahasiaku, dan aku pun rahasianya. Dan lagi firman yang berbunyi, Al-insanu sirri wa ana sirri wa sifatun lagoiri, artinya, insan itu rahasiaku itu sifatku, dan sifat itu tiada lain daripada aku jua. Jadi yang sebenar-benarnya insan itu manusia, yang sebenar-benarnya manusia itu ialah afal Allah. Yang sebenar-benarnya afal Allah itu ialah sifat Allah. Yang sebenar-benarnya sifat Allah itu ialah zat Allah. Kerana zat dan sifat itu tiada menerima tunggal, dan zat serta sifat itu tiada sekutu dan tiada pula bercerai. Dan barang siapa menyekutukan zat dan sifat, atau menceraikannya, maka tersebut dihukumkan syirik khafi. Orang yang menceraikan itu berdosa. Orang yang syirik itu syirik zali, hidupnya penuh dosa yang tiada maaf baginya. Kerana orang yang seperti itu ia merasa bahwa dirinya yang ada. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Hadis yang berbunyi, Ujuduka zambun ki asalahu ligoiri, artinya, syirik khafi itu adalah dosa besar. Jadi selama wujud Adam masih melekat dalam dirimu, nescaya tiada sampai semua ibadatmu walau setinggi langit. Jadi untuk melepaskan syirik khafi itu keluarlah engkau dari diri engkau. Di sini kita bicarakan sedikit tentang diri kita yang sebenar-benarnya. Adapun diri kita ini ada 3 bagian. Pertama ialah diri yang sebenarnya, rahasia. Kedua ialah diri terperi, Muhammad. Ketiga ialah diri terdiri, Adam. Jadi yang pertama tadi ialah kembali kepada yang hak. Kedua ialah kembali kepada rasa Muhammad. Ketiga ialah yang betah tinggal kepada rasa Adam semula. Jadi dosa besar yang tiada ampun, kecuali kembali kepada yang sebenarnya. Mengenal diri, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man arofa nafsahu fakot arofa rabahu, artinya, barang siapa mengenal dirinya, nescaya mengenal akan Tuhannya. Jadi sebelum mengenal Tuhan, kenallah diri. Perjalanan itu kita mulakan dari dalam diri kita sendiri, dari dalam terus ke dalam, akhirnya serba alam dan keindahannya dan dengan keganjilannya, hanyalah sebagai pencari diri. Alam ini penuh dengan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Rahasia itu tertutup oleh dinding-dinding, dinding-dinding itu ialah hawa nafsu kita sendiri, atau disebut pula nafsu syaitan, atau dengan kata lain ialah, nafsu lawama atau nafsu sawiyah atau nafsu yang batal agiar. Dinding-dinding itu mungkin tersingkap dan terbuka, asal kita sudi menempuh jalannya, jalannya ialah jalan yang ditempuh oleh orang arif, dan mahu mengurangkan sedikit dari hawa nafsu kebendaan dan sanggup menyisihkan segala halangan dan rintangan yang hendak menggagalkan niat kita yang baik itu. Jadi yang hendak kita kenal ini bukanlah diri yang kasar ini, tetapi diri yang bersifat ketuhanan. Diri kita ini ada 2 unsur. Jasad atau badan kasar, unsur ruh atau badan latif. Ruh itu erat sekali pertaliannya dengan Tuhan. Memang sudah hamba katakan dahulu bahwa ruh itu adalah suatu rahasia yang amat sulit. Jadi yang sebenar-benar ruh itu Nur Muhammad. Jadi yang sebenar-benar Nur Muhammad itu sifat. Sebenar-benar sifat itu ialah zat. Jadi zat itu zat hayat bukan zat hayun. Jadi Allah adalah nama zat, dan Muhammad nama sifat. Zat dan sifat itu tiada bersatu dan tiada bercerai. Sekarang marilah kita teruskan untuk mengenal diri dan mengenal Tuhan Allah Azza wa Jalla. Wanan ka'anafi hajihi ama fahuwa fil akhirat ya'mawa, adolus sabila, artinya, barang siapa buta dalam dunia ini, nescaya buta juga di akhirat sesat di jalan. 124.000 nabi-nabi diutus Tuhan ke dalam dunia ini, adalah untuk mengajar dan memimpin umat manusia, untuk cara-cara membersihkan batin atau kolbu, supaya dapat marifat dan mengenal Allah. Tujuan utama ialah, agar memperoleh kebahagiaan jiwa, dan ketenangan batin. Kerana yang sebenar-benar kaya itu ialah kebahagiaan jiwa dan kebersihan hati. Inilah tujuan utama bagi alat jiwa manusia ini. Inti daripada segala kebahagiaan itu ialah marifatullah. Jadi siapa yang sudah marifat itulah surga dunia dan surga akhirat nanti.
Dan siapa belum, masih terdinding itulah neraka dunia dan neraka akhirat nanti. Jadi barang siapa tidak ada hasrat memiliki ilmu ini maka samalah ia makan nasi bercampur pasir. Marifat itu adalah suatu amanah dari Tuhan yang wajib kita tuntut dan kita tuju. Perintis jalan yang pertama pengantar dan perintis yang pertama dalam ilmu batin, atau ilmu hakikat, ilmu tasawuf adalah Rasulullah sendiri. Kemudian dijadikan suatu pelajaran, dan ilmu tersendiri oleh Syaidina Ali Karamullahu Wajah, kemudian dilanjutkan oleh Hasan Basri anaknya. Hairoh yang menjadi pembantu pribadi Ummu Salamah yaitu ketika Hasan Basri masih kecil ilmu ini sudah mulai melimpah kepada beliau, karena dekatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ahli kebatinan yang pertama ialah Abu Hashim Al-Kufi. Beliau berasal dari Kufah yang meninggal pada tahun 150 atau tahun 761 Masehi. Adapun sumber ilmu tasawuf itu adalah dari Al-Quran dan Al-Hadits. Dan menuntut ilmu ini adalah hukumnya fardu ain. Maka barang siapa tidak peroleh ilmu ini ditakuti mati dalam kekafiran. Marifatullah diri itu ada dua unsur. Diri zahir berupa jasad, diri batin berupa ruh. Dan diri itu dapat pula dibahagi atas tiga unsur. Diri yang hak, diri yang sebenarnya, diri terperi, Muhammad, diri terdiri, Adam, dan ruh itu ada tiga martabat. Ruh idofi, nafas yang keluar masuk. Ruh mukayat, yang beredar, yang bergerak ke seluruh tubuh. Ruh mutlak, yang tetap pada tempatnya. Dan zat itu ada tiga asma. Zat ilahiyah, zat masbiyah, zat adahiyah. Dan diri zahir ada dua unsur pula. Jasad yang mengandung ruh. Ruh yang mengandung jasad, dan diri kita ini mengandung dua aspek. Diri yang bersifat ketuhanan, lahut. Diri yang mengandung kehambaan, nasut. Dan dalam diri kita ini mengandung tiga rahasia. Rasa yang hak, rasa Tuhan. Rasa Muhammad, Nur Muhammad. Rasa Adam, rasa yang tercela. Dan di dalam diri kita ini ada suatu perbendaharaan yang tersembunyi, di situ ada mahligai. Di dalam mahligai itu ada alat yang halus, ada yang kasar. Kesemuanya itu adalah berupa amanah Tuhan dan suatu titipan Tuhan kepada hambanya. Amanah itu ialah suatu titipan ruh dan itulah yang wajib kita pelihara dan kita jaga kemurniannya. Ruh inilah yang sanggup mengenal Tuhannya, dan yang sanggup melaksanakan sebagai khalifah di dalam bumi ini. Apakah alat yang halus dan kasar itu tadi? Sekarang marilah kita uraikan satu persatunya. Adapun diri kita ini ada dua unsur, macam. Pertama, diri zahir berupa jasad. Batang tubuh dengan kelengkapannya seperti, kaki, tangan, mata, hidung, mulut telinga, dan lainnya. Serta dalam tubuh ini ada ruh, hati, akal dan nafsu. Yang kesemuanya itu tergolong alam yang disebut alam sagir, alam kecil. Yang kesemuanya itu terjadi dari unsur-unsur api, angin, air dan tanah bumi. Inilah yang disebut laksana kuda tunggangan yang menjadi alat bagi hakikat roh, sebagai penunggangnya. Kedua, diri batin yang berwujud kolbu atau ruh. Bukannya berwujud benda dalam tubuh, dan dia tidak akan binasa untuk selamanya. Dialah yang sanggup memerintah jasad, dialah yang mampu mengenal Allah. Dialah Raja Kuasa. Ruh itu Raja Kuasa dan sanggup mengenal Allah. Apakah sebabnya dikatakan Raja Kuasa? Sebabnya ialah kerana ruh itu adalah yang menjadi tempat major kenyataan terang benderangnya sifat-sifat Allah. Ruh Muhammad itulah, adalah dari nur menyata. Itulah yang dikatakan cahaya yang cemerlang yang tiada harapan, Tuhan bertajali kepadanya. Sedang sifat-sifat Allah itu ada pada zatnya. Maka apabila kita mendakwa kepada ruh, maka haruslah ditembuskan pandangan kita kepada sifat dan zat Allah, supaya tidak terdinding lagi kepada Allah. Kalau kita terhenti kepada ruh itu saja, tidak kita teruskan kepada Allah, maka kita terdinding kepada Allah. Kalau masih berdiam kepada Muhammad, berarti belum kembali atau belum pulang ke pangkalannya. Kalau sudah pernah tinggal landas inilah yang dikatakan orang yang bergembira setiap saat. Sedangkan Rasulullah sendiri sebagai asal-usul segala kejadian, beliau pun pulang kembali ke pangkalannya, apalagi kita ini. Rumusan hidup tubuh kerana nyawa, hidup nyawa kerana Allah. Tahu hati kerana tahu ruh kerana Allah. Kuasa anggota tubuh kerana ruh, kuasa ruh kerana kuasa Allah. Berkehendak kuat kerana berkehendak ruh kerana berkehendak Allah. Mendengar telinga kerana mendengar ruh kerana mendengar Allah. Melihat mata kerana melihat ruh kerana melihat Allah. Berkata mulut kerana berkata ruh kerana berkata Allah. Maka kita rumuskan pula tentang diri batin itu sebagai berikut di bawah ini.
Wujud batin, hakikatnya adalah wujud Allah, kepada kita jadi rahasia. Maksudnya tentang zat Tuhan itu tidak dapat dilihat dan diraba, hanya dengan nur iman dan dirasakan oleh sinar hati. Inilah yang dimaksud oleh hadits yang berbunyi, Al-insanu sirri wa ana sirrohu. Artinya, insan itu rahasiaku, dan aku pun rahasianya. Ilmu batin, hakikatnya adalah sifat Allah, yang kepada kita menjadi nyawa ruh. Dan ruh itulah tempat major sifat-sifat Allah. Hingga Dia kuasa memerintahkan jasad dan lain-lainnya. Nur batin, hakikatnya asma Allah, yang kepada kita menjadi hati. Maksudnya hati itu adalah tempat major daripada asma Allah. Syuhud batin, hakikatnya adalah afal Allah, yang kepada kita menjadi batang tubuh. Maksudnya batang tubuh kita ini adalah tempat major dan tempat nyata perbuatan Allah. Jalannya adalah bahwa segala amal usaha lahir yang dilakukan oleh manusia. Tapi pada hakikatnya dan pada batinnya adalah semata-mata perbuatan Allah. Maka hal itu dinamakan penyaksian batin. Karena amal usaha zahir itulah yang membuktikan perbuatan batin. Itulah yang memberi bekas, karena terjadi dari sifat batin, yang tidak boleh lepas dari wujudnya, yakni zatnya yang maha kuasa. Demikianlah yang dinamakan tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul afal, maka melihat sesuatu apa saja perbuatan Allah. Maka dengan demikian fanalah yang lain, yakni wujud zahir dan sifat zahir, dikala itu tidak ada yang ada kecuali batin. Maka sekarang batinlah yang melihat batin, melihat gerakan zat. Dari itu maka jelaslah sekarang kepada kita bahwa yang memandang ia yang memandang. Dan kalau sudah mantap pandangan ini, dengan sendirinya naiklah ke makam bakabiloh. Karena pada makam ini seperti ucapan ahli tasawuf, baka itu ialah daripada Allah, dan dengan Allah. Cara pandangan itu ada dua macam. Pertama, syuhudul wahdah fil kasroh, artinya, memandang yang satu kepada yang banyak. Di mana pokok pandangan dimulai dari syuhud batin, naik kepada nur batin, dan kepada ilmu batin. Dan akhirnya sampai kepada wujud batin. Pandangan kedua ialah, syuhudul kasroh fil wahdah, artinya, memandang banyak kepada yang satu. Pandangan ini dimulai pada pangkal pertama yakni wujud batin yang hakikat zat semata-mata dan zat yang satu itulah yang menerbitkan ilmu batin, yakni sifat. Dan juga nur batin yakni asma. Bahkan syuhud batin yakni afal, maka apabila yang banyak itu berasal dari yang satu, akhirnya akan kembali juga kepada yang satu. Dan apabila sekarang kita sudah kembalikan, maka tidak ada lagi wujud kecuali Allah semata. Tamsil, cahaya terang itu adalah permulaan dari sinar matahari, yang disebut siang. Sebelum itu didapat, lebih dahulu yang dipandang itu adalah cahayanya yang terang tersebut. Kemudian baru sinar yang menerangi itu, sinar itu menyatakan cahaya matahari. Meskipun tidak nampak, karena sinar itu tidak lepas dari matahari. Bahkan cahaya terang itu juga menyatakan adanya matahari, karena datang dari sinar yang ada pada matahari tersebut. Maka apabila sudah lenyap dan fana segala yang lain daripada Allah Ta'ala dan sudah lenyap segala sifat-sifat kejadian, yakni major kenyataan, maka akan tercapailah makam baka, yang disebut juga makam tajali atau nampak, makam zuhur atau nyata, yang menghasilkan pandangan. Maraitu syai'a illa waroitullah ma'ah, artinya, tidak aku lihat sesuatu, yang nampak bagiku Allah besertanya. Maraitu syai'a illa waroitullah kablah, artinya, tidak aku lihat sesuatu, kecuali yang nampak bagiku Allah sebelumnya. Maraitu syai'a illa waroitullah ba'dah, artinya, tidak aku lihat sesuatu, yang nampak bagiku Allah sesudahnya. Maraitu syai'a illa waroitullah fi, artinya, tidak aku lihat sesuatu, kecuali yang nampak bagiku Allah di dalamnya. Demikianlah makam yang dicari setelah melalui fana dan fanaul fana. Adapun yang dimaksud dengan fana oleh ahli tasawuf ialah lenyapnya perasaan hamba dari nafsu basyariah, yakni segala sifat-sifat kediaan dan keakuan dari kemanusiaan, sudah takluk pada Tuhannya, maka jadilah ia baka dengan Allah Ta'ala. Pertanyaan yang kedua adalah tentang diri. Bilakah datangnya dan bila pula kembalinya? Jawabnya ialah, bahwa diri batin itu datang ke dunia ini adalah setelah adanya jasad, sesuai dengan firman Allah, yang artinya, kemudian kami sempurnakan jasad itu, lalu ditiupkan roh kepadanya. Dan pertanyaan yang ketiga dan yang keempat ialah, dari mana diri itu datangnya dan kemana pula kembalinya, serta apa maksud datang ke dunia ini. Jawabnya ialah, datangnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Adapun maksud datang ke dunia ini adalah dengan jasad sebagai alatnya.
Karena sudah dijelaskan pada pasal yang lalu, yaitu laksana kuda tunggangan dengan penunggangnya. Kuda ditamsilkan sebagai jasad, dan roh sebagai penunggangnya. Pada pasal yang lalu sudah kita jelaskan bahwa perjalanan salik dalam mencari dan mengenal zat Allah itu adalah dimulai dari bawah hingga ke atas atau yang disebut tarkroki, misalnya dimulai dari Tauhidul Asma, Tauhidul Sifat, Tauhidul Af'al dan Tauhidul Zat sampai kepada la maujuda bihaqiqin illallah. Artinya, tidak ada yang ada kecuali Dia jua yang ada. Sekarang kita mengambil dalil daripada kaum sufi yaitu sudah dimuafakati bersama bahwa, segala sesuatu selain Allah pada hakikatnya tidak ada, dengan kata lain semua itu tidak dapat dikatakan ada, sebagai adanya Tuhan. Di sini hamba katakan bahwa semua itu Allah dan Allah itu semuanya. Wujud alam ain, wujud Allah dan wujud Allah ain, wujud alam. Allah itulah hakikat alam, maka wajarlah kita ini dengan zat Allah atau wujud Allah, rahasia Allah. Berkata Abu Hasan As-Syazali radhiyallahu anhu bahwa, melihat Allah itu dengan penglihatan iman dan yakin, ini lebih kaya daripada melihat dalil-dalil. Lebih baik kita katakan bahwa, kita tidak akan melihat alam, dan andai kata ada juga, maka penglihatan itu atau penglihatan arif bilo itu tak ubahnya, laksana melihat debu terbang di angkasa yang pada penglihatan ada, tapi, namun dicari tak ada, artinya tak dapat menangkapnya. Itulah perjalanan arif bilo atau wali Allah, yang telah sampai kepada makam fana dan makam baka. Fana terbagi atas 3 bahagian. Fana pada afal, perbuatan, sampai merasakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun di dalam alam ini selain dari perbuatan Allah Ta'ala. Fana pada sifat, hingga sampai meyakinkan bahwa tidak ada yang hidup kecuali Allah. Apabila dikatakan tidak ada yang hidup pada hakikatnya kecuali Allah, bermakna juga tidak ada yang kuasa, yang berkehendak, yang berilmu, yang mendengar, yang melihat, dan yang berkata-kata, kecuali Allah semata-mata. Fana pada zat ialah, hilang wujud yang lahir ini dan alam seluruhnya dan pandangan, kecuali Allah. Jadi barang siapa yang melihat makhluk tidak mempunyai perbuatan pada mereka, maka sesungguhnya ia menang. Dan barang siapa yang melihat makhluk yang tidak ada hidup pada mereka, maka darjatnya telah naik. Barang siapa melihat makhluk tidak ada pada hakikat, maka ia telah sampai kepada titik yang dituju, yaitu titik puncak ilmu dan marifat. Apabila kita sudah menjalani yang 3 perkara ini, maka itulah makam fana namanya, dan selanjutnya naik ke makam baka itu ialah hu, itu Allah Ta'ala. Sedang makam fana kesimpulannya kepada, la maujuda bihaqiqin illallah. Tidak ada yang maujud, kecuali Allah Ta'ala. Demikianlah apa yang dapat hamba sampaikan, kalau sudah faham dan mengerti, kuburlah ia. Jangan disebarkan di tengah masyarakat umum awam, nanti akan membawa fitnah besar. Sekarang baiklah kita teruskan kepada membicarakan tentang mengesahkan Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Mengenal diri mengenal Allah. Tolong untuk kajian-kajian seperti ini jangan dilanjutkan terlalu dalam, ada sumpah tersendiri dan penuh perjuangan untuk mendapatkannya. Belajar betul-betul dari guru, jangan cuma masukkan pemahaman kasihan orang luar bisa salah paham dan malah jadi melenceng. Allah sendiri telah mengharamkan dibukakan rahasia ini pada bukan tempat, dikhawatir akan menyebabkan diri sendiri akan jatuh kufur dahulu sebelum mereka justru mendahuluinya faham. Senang sekali saya bisa menemukan blog ini, sehingga diri ini mendapatkan pencerahannya dari Allah. Sukron kasiron. Salam bro, dunia dan seisinya tercipta dengan akal Allah, di sini dapatkan bro bezakan dengan Allah yang kita sebut sebagai Allahu dan Allah yang kita sebut di Bismillahirrohmanirrohim. Saya boleh bezakan Allah yang zahir dan Allah yang batin, jadi gini bro, Allah ada 100 nama bagi sifatnya yang dikenalkan pada kita adalah 99 saja, satu lagi dirahasiakan, dan disimpan di sisinya sebagai kekasihnya yang mana ia juga menjadi rohnya. Roh Allahu, itulah yang bernama Muhammad Mustafa Rasulullah. Jadi bro boleh terima tak kalau saya sampaikan bahwa Muhammad Mustafa ini adalah empunya roh, bagi Allahu kita dan sekalian alam. Allahu Maha Bijaksana dan dengan kebijaksanaannya lah dia memisahkan Muhammad dengan mentajalikannya untuk mendapatkan nur atau cahaya untuk melihat diri Allahu, karena walaupun kita ada mata tapi tak ada cahaya, kita tidak akan dapat melihat apa-apa, akhirnya nur Muhammad wujud hidup bersuara, dia inilah yang memiliki sifat 20. Allahu, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan atau Allah, jadi memang wajib dia mengaku dia Tuhan karena dialah rohnya Allah. Allah berpisah dengan Muhammad karena sifat Muhammad yang bernafsu, membiak, benih total ada 20 sifat akhirnya dia tunduk pada Allahu, dan akhirnya Allahu goib di depan Muhammad atau aku adalah Allah,
boleh faham jadi kerana surah Al-Ikhlas Allah tidak lahir atau melahirkan maka tanggung jawab itulah dipindah pada manusia atau kita dihidupkan dengan rohnya Nur Muhammad. Jadi atau maka dalam solat yang solat itu bukan kamu, tapi Nur Muhammad dia yang solat sujud kepada Allahu, boleh terima. Kalau boleh terima maka ada faham sedikit-sedikit akan makrifatullah tiada roh dalam tubuh, maka mayatlah kita. Zat itu sebenarnya bukan apa ia adalah air mani dari kemaluan seorang lelaki. Bukanlah dari lelaki itu, tetapi dari Allah ia adalah air mutlak Allah untuk menciptakan benih Nur Muhammad. Ia hidup membesar dalam rahim. 9 bulan 10 hari, ia akan keluar dari rahim ibu kita. Manusia hanya sebagai syarat saja jadi beranak pinak dan banyak ia menjadikan Allahu tunggal satu atau ahad. Bro ini rahasia Allah, permata Allah kekasih Allah. Mata hati mati untuk melihat roh Allah, kesemuanya diri Allah itu adalah Muhammad Mustafa Rasulullah. Muhammad itu adalah atau maksudnya cahaya, cahaya inilah ciptaan Allah yang unggul, tak ada siapa yang boleh melainkan dia la ilaha illallah. Wujudlah kalimat ini, tidak ada yang lain melainkan Allah, sesuatu yang menakjubkan pada Allah sendiri. Akhirnya Muhammad ini hidup boleh berbicara dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akulah Tuhan yang menciptakan kau Muhammad. Muhammad masih mengaku dialah Tuhan, maka Allah tarik balik Muhammad masuk balik ke dalam dirinya, maka gelap suasana. Tidak ada gunanya mata dan apa saja melainkan dengan nurku, dan kuciptakannya dari rohku, dan kuberi nama Muhammad, maka berucaplah Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan firman Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wahai Muhammad aku sendiri menjadi saksi yang kau adalah roh aku, sujud Muhammad dan berzikir astagfirullahalazim, allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum, wa atubu ilaih, sampai Allah menyuruhnya bangun dan menerima permintaannya menjadi Tuhan. Muhammad ini yang banyak dalam firman memakai kata aku adalah Allah, Allah yang menciptakan Muhammad atau cahaya Nur Muhammad ini la Allahu, di bismillah itu. Nur Muhammad, yang di ayat kursi Allahu. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.